Nah, oke, ini kita mulai dari yang pertama ya. Ini yang konsep sama yang simple price index. Jadi ini ya index number ini dia percentage change buat price atau quantity dari base value-nya. Nah, base value-nya ini yang penting, dimana kalau kalian lihat di sini, dia base value-nya nanti itu bakal 100 by definition. Nah, interpretasinya, itu misal kalau dia 125, berarti dia mengindikasikan kalau harganya itu 25% lebih tinggi daripada base year-nya. Karena base year-nya di sini 100 kan. Jadi 125 kurangi 100 dibagi 100 kali 100%. Jadi dia nanti jadi 25%. Sebaliknya kalau dia di bawahnya 100, maka nanti dia indikasinya adalah lower than. Sebenarnya bisa lower than, bisa menurun, atau ya itu ntar tergantung konteksnya apa. Jadi tergantung bisa dia 20% kurang dari base year atau 20% menurun dari base year. Itu nanti tergantung nanti contoh barangnya itu apa. Ini rumusnya. Jadi dia value of time T. Berarti ntar kalau misal ngitung indeks 2008, berarti ntar value di tahun 2008 dibagi value tahun 2007 kali 100. BTW mungkin yang lebih basicnya lagi, ini kan dikali 100 ya, dan ini namanya percentage change. Tapi sebenarnya kalau di angkanya itu indeks itu nggak dalam bentuk persen nanti. Jadi ntar kalau hasilnya 125, ya udah 125 aja hasilnya. Interpretasinya antar baru yang di 25% ini. Dia agak beda dikit ya, buat definisi. Nah, ini contohnya. Jadi ini kalau misal pakai yang tahun 2007 sebagai base year-nya. Terus kita mau ngitung red wine tahun 2008 di sini. Berarti kalau pakai rumus yang tadi, maka P tahun 2008 dibagi P tahun yang base year-nya, di mana base year-nya adalah 2007 kan. Jadi udah, ntar 12,10 ini bagi 12,3 lintas kali 100. Ini ntar 98,37%. 37, sorry. Nah, yang 2009 itu sama, yang atasnya itu price 2009, yang bawahnya tetap pakai base year 2007. Nah, ini jadinya ntar 80,89. Nah, baru ntar interpretasinya, itu ntar kalian kurangin dengan 100. Jadi kalau di sini misalkan 100 min 98,7, berarti sekitar 1%-an kan. Berarti harga red wine di tahun 2008 itu menurun sebesar 1,%-an dibandingkan dengan yang tahun base year-nya, which is 2007. Yang 2009 juga sama. Ini berarti pengurangannya 19%-an compare to base year. Terus yang kanan ini apa nih? Ya sebenarnya ini mirip-mirip sih. Ini jadi misal di sini base-nya 2000 kan, tahun 2000. Ya, tahun 2000. Terus kalau misal kita lihat tahun 2001, di mana di sini dia 96,69, berarti interpretasinya nanti gasoline price itu telah menurun sebesar 3,31 dibanding tahun 2000. Tapi kalau kita lihat di tahun 2008, berarti gasoline price itu 216% higher daripada di tahun 2000. Jadi interpretasinya bisa dua gitu. Ini 116 ya? Bukan 216. Ini karena kan 216 dikurangi 100 kan. Dikurangi base year. Tadi 116,56%. Nah, next. Nah, ini reindexing. Jadi reindexing ini kalau misal kita mau mengubah base year-nya itu dari yang misalkan ini 2005 jadi 2008 misalkan. Atau 2008 jadi 2005. Nah, itu nanti
Nanti rumusnya old index value dibagi old index value dari yang new base-nya. Jadi misal di sini dia new base-nya itu adalah yang 2005. Awalnya 2008. Ntar new base-nya itu dia mau jadi, awalnya 2000 base-nya. Terus kita mau jadiin base-nya 2005. Maka dari indeks semua ini, kita bagi terhadap base year tahun 2005. Jadi di sini base year 2005 yang di baris kedua ini 152 kan, 0,32. Maka kalau kita mau ganti base year-nya jadi tahun 2005, kita bagi aja. Jadi dibagi 152,32 dikali 100. Nanti hasilnya 100 kan. Nah gitu. Ini yang 112 ini berarti dapat dari 171,52 dibagi 152,32 dikali 100. Hasilnya jadi yang 112,61. Ini buat apa? Intinya base year ini mana Pak? Ini penentuan base year itu nggak bisa sembarangan gitu. Jadi base year itu kalau di BPS misalkan, ini FYI aja, base year-nya itu didapetin dari tahun 2000 sama 2010. Jadi itu selain karena 2000 tahun sama tahun 2010 itu dibuat sensus penduduk, ya kalau sensus penduduk kan dia surveinya seluruh Indonesia kan. Nah, jadi biasanya BPS pakai tahun 2000 sama 2010 buat base year-nya. Nah, sensusnya 10 tahun sekali. Selain itu juga biasanya base year ini didapetin kalau yang kondisi perekonomiannya lagi stabil gitu, lagi nggak goyang. Jadi jarang banget kita pakai base year yang 2008. Nah ya waktu 2008 lagi krisis kan ekonomi dunia. Nah itu pentingnya buat penentuan base year. Tapi mungkin itu nggak bakal dibahas sih nanti di start. Nah lanjut, ini yang aggregate price index. Ini sebenarnya mirip, aggregate price index ini mirip sama price index yang sebelumnya, simple price index. Tapi bedanya dia diagregatkan. Jadi kalau dia diagregatkan, berarti dia bedanya itu ada sigma-nya ini. Sigma itu berarti penyebelahan kan. Berarti di sini penyebelahan dari harga tahun T dibagi penyebelahan dari harga tahun dasar kali 100. Kalau yang sebelumnya dia nggak ada sigma-nya. Kalau sekarang kalau agregat, maka dia sum of the price. Jadi agak beda. Nah ini contohnya. Jadi ini automobile expense. Jadi ada list, payment, fuel, sama repair. Nah, kalau kita mau ngitung yang simple price index, maka ini kita cuma misal simple price index dari yang list payment. Berarti ya udah kita pakainya yang list payment aja, yang price ini dong. Jadi misalkan tahun 2003 berarti 305 bagi 260 kali 100 kan. Itu kalau simple price index. Tapi kalau agregat kita pakai totalnya. Di sini misal indeks tahun 2004 dengan base year tahun 2001. Maka berarti penyebelahan dari seluruh harga expense tahun 2004 dibagi P 2001 kali 100. Jadi di sini 2004 kan ini kan 410. Jadi penjumlahan jumlah semua 310 tambah 50 tambah 50 bagi 345. 345 berarti total dari base-nya kali 100. Ini interpretasinya. Nah ini agak beda dikit. Ini combined expense. Jadi karena gabungan kan. Combined expense tahun 2004 itu berarti 18,8% lebih tinggi dari 2004. Lebih tinggi dari 2001. Terus apa lagi nih? Ini sebenarnya sama aja. Jadi kalau mau dihitung tahun 2008, maka di sini kita harus jumlahnya tahun 2008 semuanya. Jadi 148 tambah 250 tambah 390. Jadi ntar hasilnya 788 dibagi sama base year-nya. Base year-nya tahun 2007. Ini yang atas semua ini jumlahin. Hasilnya 1040. Nanti jadi 75,7. Nah,
Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Oke, nggak usah ya, karena masih gampang juga. Nah, yang agak ribet itu yang ini, yang wasted. Tadi kan yang unwasted, agregat. Yang sekarang yang wasted. Nah, yang wasted ini intinya dia nggak nge-treat price-nya itu different. Jadi waste-nya itu semakin tinggi waste-nya yang diberikan kepada suatu item, itu nanti dia dijual untuk yang higher quantities. Jadi beda weight, beda quantities. Jadi ada semacam linear gitu. Semakin tinggi weight-nya, semakin tinggi quantities-nya. Nah, di sini ada beberapa rumus buat weighted. Ini ada 4. Ada less payers, paste, Fisher, value. Ini intinya nanti yang less payers sama paste. Bentar, agak berisik. Nah, ini bedanya. Kalau misal yang less payers sama paste, ini nanti beda dikit, kayak beda rumus dikit banget. Dan nanti jadi semacam yang less payers, advantage-nya less payers, ntar jadi disadvantage-nya yang paste, dan sebaliknya. Ada yang Fisher itu sebagai pelengkap dari last payers dan paste, sama ada yang value. Nah, ini kalau last payers, intinya karena tadi dia harus berdasarkan kuantitinya. Jadi ini rumusnya ntar dikasih quantity. Di last payers ini sigma harga tahun berjalan dikali quantity tahun dasar dibagi harga dan quantity tahun dasar. Nah, ini gunanya apa? Nah, nanti gunanya dia kan di sini dia kuantitinya berdasarkan yang base period kan. Jadi di sini kuantitinya base period semua nih. Q0 sama Q0. Nah, di sini dia bakal semacam apa ya? Dia memungkinkan perbandingan yang lebih powerful itu dari waktu ke waktu. Jadi karena dia berdasarkan tahun dasar, dia bisa membandingkan tahun 2019 dibanding tahun 2010 misalkan. Meskipun itu gap-nya agak panjang, tapi dia masih meaningful comparison over time-nya. Tapi disadvantage-nya, dia nggak bisa merefleksikan perubahan daya beli dari konsumen. Nah, di sini dia pakai yang tahun dasar. Jadi pola pembelian itu, pola buying patterns-nya itu nggak bisa terlihat. Dan juga mungkin dia bakal nge-overweight goods-nya. Jadi kelebihan barang yang harganya naik itu bakal di-over itu. Ini agak beda nanti kalau yang di pasar, dia kebalikannya. Ntar gue jelasin ya. Ini contohnya. Ini pakai contoh yang Florida Real Estate yang tadi. Yang kiri itu price, yang kanan ini quantity ya. Tabel kanan ini quantity. Ini P, ini Q. Nah, jadi kalau kita mau ngitung yang last price index, maka di sini yang 2008 ya, contohnya. Tadi kan PT dikali Q0 dibagi P0 kali Q0 kan. Nah, berarti PT kali Q0, maka di sini pakai sigma. Berarti kalau pakai sigma, ini kalau 2008 ya. Jadi kalau 2008 kita pakai yang ini. 148 itu dikali 28 dulu. Jadi sama-sama kondominium. Ditambah yang single family. Jadi single family-nya 250 dikali 104. Sorry. Ini tahun dasar ya. Ini bukan 28, 42 ya. Jadi 148 dikali 42. Ditambah 250 dikali 104. Ditambah 390 dikali 20. Antara hasilnya jadi 40.000 ini. Jadi dia harga tahun jalan dikali sama yang harga tahun dasar. Jadi ntar 40.000. Ntar dibagi penjumlahan dari yang P0 kali Q0 kan. Berarti itu P0 kali Q0 kita lihat aja dari tahun dasarnya. Yang 2007. Yang 57.000 ini.
Ini ntar 40.000 dibagi 57.000 dikali 100. Berasnya jadi 69,9. Ya, ini gini ya, bentar, sambil nunggu adzan. Nah, oke. Kayaknya ntar next ASIS kita mulai 12.30 aja ya. Kayak biar nggak kepotong aja nanti. Nah, ini tadi yang Las Vegas. Sekarang yang Pasce. Di sini Pasce bedanya, Pasce di sini dia pakai key tahun berjalan. Kalau tadi kan Las Vegas dia pakai key 0 kan. Sekarang kita pakai key T. Bedanya itu doang. Ini sama, PT sama P0. Nah, keuntungannya ini kebalikannya. Jadi di sini ini kuantitinya kan pakai current period kan. Jadi di sini dia bisa merefleksikan buying habits. Beda sama yang tadi yang Las Vegas, dia nggak bisa merefleksikan buying habits karena dia pakai yang tahun dasar. Jadi kalau pakai tahun dasar, ya ntar bakal semacam udah tersisihkan sama bunga atau inflasi gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Nah, di disadvantage-nya itu dia karena dia pakai yang current yield, maka di sini gimana? Dia nggak mungkin buat semacam menghubungkan perubahan indeks dengan perubahan harga ya. Jadi biasanya dia kecenderungannya itu overweight the good price. Dia agak beda sama yang pasca tadi. Ini mungkin kalau kalian tahu yang ini indeksnya agak jarang dipakai gitu di BPS. Tapi kalau mungkin agak dimiripin dikit, Las Vegas tuh hampir mirip sama yang GDP real. Tapi kalau yang pasca itu hampir mirip sama yang GDP nominal. Karena kalau GDP nominal dia pakai yang tahun berjalan rumusnya. Tapi kalau GDP real dia pakai yang tahun dasar. Udah dikurangin yang inflasi gitu. Itu mungkin kayak biar agak bedain dikit. Nah, ini contohnya. Ini sebenarnya mirip-mirip kayak tadi, tapi sekarang karena dia PT kali kita yang awalnya. Berarti yang tahun 2008 itu sekarang 100 berapa nih? 148 dikali yang 32. 32 ini yang tahun 2009 karena di sini base year-nya itu 2009.
Terus dia ditambah 250 kali 82 tambah 390 kali 10. Berarti ntar 29.000 ini. Dibagi dengan 42.000. 42.000 berarti yang dari base-nya. Jadi gitu. Ya. Nah, ya gitu. Jadi dia ntar jadi 68,8. Nah, ini kalau kalian lihat juga, biasanya pasca ini dia pakai yang tahun base-nya itu tahun yang paling current, tahun yang paling sekarang, ya, paling yang baru, terbaru. Kan utang terbaru 2009 kan, maka dia di sini dia pakai pasca. Tapi kalau dia selain 2009 dia bisa pakai last virus. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau last virus sama pasca, dia sebenarnya mirip. Dan kalau misal time period-nya itu nggak terlalu panjang, nggak terlalu gede, maka kalau dia di-compare, ntar hasilnya hampir mirip-mirip. Nah, di sini dia cuma 3 tahun kan, 2007 sampai 2009. Ini kalau dilihat 2008, 69,9. Yang satunya 68,8. Cuma beda sekitar 1 komaan. Yang 2009 juga sama. Kayak ya mirip-mirip gitu. Yang last period sama yang pasca. Nah, di sini overtime konsumen itu kecenderungannya dia mau mengadjust consumption patterns-nya. Jadi di sini pasca index dia cenderungannya buat produce lower estimate. Jadi dia underestimate dibandingkan dengan last virus yang price-nya itu selalu meningkat. Karena itu di sini pasca dan last virus itu plus minus. Jadi kalau dibilang ntar di soal itu soal UTS itu ntar dikasihnya apa keuntungan dari pasca, apa keuntungan dari last virus, dan mana yang lebih baik. Nah, itu ntar kalian nggak bisa kayak ngomong pasca yang lebih baik, itu nggak bisa. Nanti jawabannya tuh pasca advantage-nya karena A, disadvantage-nya karena B, dan last virus dia kebalikannya. Itu biasanya. Nah, yang ideal itu pakai yang namanya Fisher. Sini Fisher ini dia akar dari perkalian last virus sama pasca. Jadi ntar kalau dipakai ini, pakai rumusnya, itu hasilnya Fisher itu di antara yang last virus sama pasca. Jadi biasanya tinggian yang pasca. Jadi pasca ini nominalnya, nilai angkanya ntar lebih tinggi daripada yang Fisher, dan biasanya lebih tinggi daripada yang last virus. Jadi last virus yang paling underestimate biasanya. Nah, terakhir ini yang value. Sebenarnya ini agak sedikit mirip, cuma bedanya di sini pembilangnya itu pakai yang tahun berjalan, penyebutnya semuanya pakai yang tahun dasar. Ntar kalau kalian bandingin sama yang pasca sama last virus, itu di sini antara mana? Kalau yang last virus itu Q0 sama Q0, kalau yang pasca dia QT sama QT. Tapi kalau di value dia QT sama Q0. Nah, bedanya ini di Q-nya. Ini 3 rumus itu ntar bakal beda di Q-nya sih. Ini intinya dia pakai mengukur apa ya, semacam perubahan harga dan kuantitas gitu. Dia lebih sedikit bisa bilang applicable daripada yang last virus sama yang pasca. Kalau dibandingin yang Fisher juga agak sedikit plus minus. Nah, ini contohnya. Mana nih? Value tahun berapa? Mei 2009. Using Mei 2000 as base period. Berarti di sini Mei 2009. Ya, ini berarti PT kali kita kan. Berarti penjumlahan dari harga tahun berjalan. Ini berarti ini ntar dijumlahin harusnya. Penjumlahan ini
misalkan A ya, dikali sama penjumlahan tahun yang ini. Nggak gitu. Ini berarti 2 kali 900 ditambah 40 kali 120 ditambah 8 kali 500. Yang atasnya yang pembilang. Ntar dibagi sama 1 dikali 1000. Tambah 30 kali 100. Ditambah 10 kali 500. Ntar hasilnya segini. 10.600. Ntar ujungnya jadi 117,8. Ini kalau pakai value. Udah exercise. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Oke, ini dilihat dulu ya. Ini ntar langsung dikerjain aja. Enggak nih, gue jelasin aja. Ntar bakal agak lama kalau ngerjain sendiri-sendiri. Jadi di sini nah, ini yang pertama yang A. Ini kalian disuruh ngitung unweighted aggregate price index dengan Agustus sebagai base-nya. Terus nanti interpret the results. Jadi kalau di sini ntar pakai rumus yang unweighted aggregate price index. Jadi yang mana? Ini kan. Yang A ntar pakai rumus ini. Yang B kalian disuruh nyari dia better pakai SPRS atau pakai yang pasca. Yang C juga sama. Yang D ntar disuruh ngebandingin antara hasil A, B, C ini. Apakah mereka menunjukkan hasil yang sama atau enggak. Dan ntar disuruh, nah ini kayak explain the principal disadvantage kalau pakai yang unweighted yang index. Ini langsung aja di Excel aja. Bentar. Nih, kelihatan nggak? Atau belum ganti? Nah, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oke. Nah, jadi yang pertama tadi disuruh ngitung unweighted aggregate price index. Berarti kalian disuruh ngitung masing-masing. Juli, Agustus, sama September. Price index Juli, price index Agustus, sama price index yang September. Rumusnya ini. Yang ini kan. Berarti penjumlahan dari harga tahun berjalan dibagi penjumlahan dari harga tahun dasar kali 100. Berarti kalau lihat di sini, ini soal yang tadi ya. Ini udah gue kopas di sini. Ini soal yang tadi. Nah, jadi kalau lihat di sini, maka kita harus kalau ngitung yang price index yang Juli, berarti yang Juli ini kita jumlah ke bawah, berarti 108 tambah 97 tambah 92. Ini hasilnya jadi 297 dibagi dengan yang P0-nya. Base-nya tadi apa? Ini dua katanya. Bentar. Nah, ini kan. Pakai yang Agustus sebagai base-nya. Berarti ntar penjumlahan dari yang Juli dibagi penjumlahan harga dari yang Agustus. Jadi penjumlahan harga yang Agustus ini kan semuanya jumlahin, jadi kita setuju. Ini ntar 297 penjumlahan dari Juli dibagi penjumlahan dari yang Agustus dikali 100. Udah.
Ini berarti jadi 96,747. Ya, terus. Nah, berarti interpretasinya di bulan Juli itu terdapat penurunan harga sebesar 3,26% dibandingkan tahun dasar. Jadi di sini kenapa 3,26 berarti ya udah ntar 100 min ini. Ini kalau kalian mau menghitung persennya bagi yang 3,257. Ini kalau pakai Excel di persen ini. Nah, ini ya. Yang Agustus karena dia base year ya udah kayak ya dia pasti 100. Nah, ada yang mau hitung September nggak? Kayak sebutin aja gitu. Yang angka mana dibagi mana. Mendengar. Ini udah diajarin belum sih? Kemarin harusnya ibunya ngajarin ini nggak ya? Kan kayak gue agak putus-putus gitu. Iya Kak, kemarin udah sih. Oke. Nah, ada yang mau? Oke, ini langsung aja. Ini yang kalau yang September berarti harga tahun berjalan. Ini bulan berjalan sih. Jadi yang September berarti yang 312 dibagi yang tahun dasarnya. Tahun dasarnya Agustus kan? Nih. Berarti dibagi yang 307. Baru dia dikali sama 100. Jadi 101,62. Berarti ini nanti karena dia lebih dari, maka terjadi kenaikan, bukan penurunan ya. Kenaikan harga sebesar 1,63 dibandingkan bulan yang Agustus. Yang menanya sebelum masuk ke yang lebih halus, yang nggak ribet itu, yang pasti sama Aspirus. Oke. Nah, yang 2 sama 3, bentar gue cut lagi. Nah, ini yang 2 sama 3, itu kan disuruh nyari. Ini pakai yang September sebagai yang base period. Kalian suruh ngitung appropriate weighted aggregate price index pakai dari yang Agustus sampai yang September. Nah, ini kalian disuruh nyari tapi better pakai yang last Paris atau pakai yang pasture. Yang C juga sama, tapi yang beda ini dia base periodnya. Jadi yang kalau yang B ini base periodnya September, kalau yang C dia base periodnya pakai yang Agustus. Nah, ini ntar bakal keluar juga di soal biasanya. Ini cara nyarinya. Ini kalian lihat aja tahun atau bulan yang terakhir dari soalnya itu yang kapan. Jadi kalau misal di sini soalnya kan Juli sampai September kan. Maka yang paling terakhir itu yang September. Nah, berarti kalau kalian ditanya ini using September as the base period, maka
kalau pakai yang tahun paling terakhir, which is yang September ini, maka kalian pakai yang pasca. Karena dia current year kan. Jadi kalau dia current year itu dia pakai yang pasca. Nah, kalau dia pakai yang selain yang current year, maka dia better pakai yang last virus. Jadi kalau di sini sampai September kan tahun terbarunya, tapi dia base periodnya pakai yang Agustus. Berarti dia nggak usah pakai pasca, dia pakai yang last virus. Jadi ntar yang B ini dia pakai yang pasca index, ntar yang nomor 3 ini kita pakai yang last virus. Nah, buat ngitungnya, yang B itu ini dia pakai pasca. Sini aja. Nah, karena dia pakai pasca, maka kalian bisa pakai rumus yang ini, yang warna biru ini. Jadi PT kali QT dibagi dengan P0 kali QT kali 100. Yang berarti kalau mau ngitung yang pasca bulan Juli, ntar ada pasca bulan Juli, pasca bulan Agustus, pasca bulan September. Maka ya udah, ini nanti karena dia PT kali QT, maka ntar bakal P Juli dikali dengan Q yang September. Yang di sini, yang di penyebutnya, itu nanti P yang September dikali Q yang September. Ini kalau pasca ya. Ini kalau dilihat, ini Juli dikali yang September, quantity yang September. Jadi 108 dikali yang 1330 ditambah dengan 97 dikali 850 ditambah dengan yang 92 kali 1630. Nanti penjumlahnya ini kan. Berarti ini semuanya ini terjadi yang pembilangnya, yang bagian atas. Penyebutnya kita pakai yang ini, P0 kali QT. Base-nya kan September. Ya udah, berarti P0 sama P0-nya itu berarti September, tetap September kan base-nya. Q-nya karena ngitung yang sekarang berarti dia pakai yang September. Di sini. Terjumlahin, terjadinya pembilang yang J8 ini, yang 376,050 dibagi dengan yang 387,600. Hasilnya jadi 97,02 ini. Agustus, September, ini ya. Gitu ya. Sebenarnya yang Las Vegas agak mirip-mirip gitu. Ntar kalian coba lihat sendiri aja. Yang Las Vegas ini hampir mirip. Ini P Juli kali P Agustus bagi dengan P Agustus kali Q Agustus. Dasar. Ntar penjumlahannya tinggal dibagi. Berarti yang 369 ini dibagi yang 384.000. Tadi 96. Nah, nanti yang D itu kalian disuruh nyari pembandingan antara yang A, yang nomor A, B, dan C. Ntar jawabnya mungkin, ini kalian jawab aja. Ini kan hasilnya agak mirip-mirip ya. Ini kan hasil yang Juli, kalau pakai pasca, dia 97. Kalau yang pakai last virus, dia 96. Ini juga agak mirip kan, 100,75, 100. 101, ini 100. Ntar mungkin buat yang jawaban yang D, yang D, jadi kan disuruh compare ABC. Jadi jawab aja kalau misal time periodnya itu masih nggak terlalu panjang, di sini berarti cuma Juli sampai September kan, masih pendek. Maka di sini nilai dari pasca dan last virus itu nggak terlalu beda jauh.
Ini cuma beda 1 komaan kan. Hampir semuanya cuma beda 1 komaan. Jadi ya itu buat pembandingan antara yang pasca sama yang last virus. Udah mau nanya sampai sini? Kamu nanya dong nggak? Hmm? Berarti yang tadi PT sama KIO tuh berarti yang PT tuh itu tuh yang itu tuh Kak, yang PT tuh itu tuh maksudnya period ya Kak? Yang base Ya, periodnya, base year-nya apa gimana Kak? Masih bingung PT sana. itu tahun berjalan ya. Oh, terus yang Ki, KIO, yang KIO itu berarti quantity tahun dasar. oh, oke Kak. Oke, thank you Kak. Ini yang bedainnya kalau T itu tahun yang berjalan, yang dicari. Kalau yang 0 berarti base-nya gitu. Yang mau nanya lagi? Kak, aku mau nanya dong Kak. Hmm? Kalau misalnya reindexing itu bisa buat yang mirip juga atau buat simple price index doang Kak? Kalau yang reindexing kenapa? Sorry. Nah, kalau reindexing itu cuma bisa dipakai pas buat simple price index, atau kalau misalnya pakai yang last year sama cash itu juga bisa reindexing yang pakai base year yang baru itu Kak. Good question. Bentar. Oh, iya bisa. Itu juga baru nyadar. Jadi kalau reindexing itu dia kan gue balik ke foto. Ini kan dia itu updated index. Jadi ntar dia kalau misal base-nya awalnya itu 2000 mau jadiin 2005, itu ntar tinggal dibagi dengan angka yang tahun base-nya. Nah, ini bisa dipakai buat apapun itu. Jadi ini nggak cuma bisa dipakai buat yang simple price index, tapi juga bisa dipakai yang last virus dan pasca tadi. Jadi kalau base-nya itu berubah, ntar jadi misalkan di sini base-nya Agustus ya. Ntar gue ganti jadi base yang Juli. Jadi awalnya base Agustus, ntar jadi base Juli. Nah, berarti ntar tinggal kita ubah aja. Ntar 96,05 ini kita bagi dengan nilai yang sama. Karena kita mau base-nya Juli kan. Kali 100. Nah, yang di sini 100, maka yang old, balik ya. Bener nih. Yang 100 dibagi yang 96,5 kali 100. Ini reindexing bisa juga pakai yang last virus dan pasca. Dan ntar ada materi buat yang CPI dan yang inflasi itu juga bisa pakai base yang berubah. Oke Kak, thank you. Yuk. Ini siapa itu? Alia ya? Iya Kak. Tadi yang nanya satunya siapa? Sebelumnya. Apa Kak? Oh ya, oke. Enggak Kak. Sama ada. Oke. Ada lagi? Kak mau nanya, Hmm. berarti nentuin pakai antara last period atau pasiennya itu lihat dari ya soalnya pakai bulan apa jadi base periodnya ya? Iya. Jadi kalau di sini
sebenarnya patokannya tuh yang di pascanya sih. Pasca itu kan current year kan. Berarti dia pakai yang paling baru. Di sini sampai September. Berarti kalau dia base year-nya itu September, maka dia pakai pasca. Terus sama juga kalau misal tahunnya itu 2000 sampai 2008. 2000 sampai 2008. Terus mau pakai base tahun 2008. Jadi kalian better pakai pasca. Oke Kak, makasih. Ya. Oke. Ini kita lanjut yang selanjutnya aja. Nah, tadi yang simple price index sama yang agregat. Nah, ini sekarang kita mau pakai price index tadi buat ngedeploasi yang time series. Ini intinya apa? Ininya di sini banyak economic time series itu dia pakai yang nominal terms. Nah, dia pakainya biasanya itu yang dalam dollar amount kan. Ini kalau pakai JGA kan dari US kan. Nah, dia biasanya pakai dolar. Nah, tapi karena adanya inflasi, maka nilai dari uang itu bakal berubah suatu waktu. Ini kayaknya di PS1 ya kalian baru tambah ya. Ya. Nanti kalian di PE2 bakal belajar gitu. Gimana nanti nilai dari uang itu bakal berubah tiap tahun karena adanya inflasi ini. Jadi salaries tahun 2000 itu nanti dia bukan berarti bisa mencerminkan yang tahun 2010. Karena nah ini ada yang namanya nominal value, ada yang namanya nanti real value. Ini yang penting ini di sini adalah yang price deflator. Ini price deflator dia bisa menyeimbangkan antara perbedaan nilai dari yang tahun 2010 sama yang 2000. Ini kayak semacam indeks buat menyeimbangkan gitu. Ini rumusnya. Just time berarti yang YT ini value of time series tahun T dibagi dengan indeks. Nah, misal ntar CPI itu consumer price index tahun berjalan juga ke tahun T kali 100. Ini ntar gue jelasin lebih lanjutnya. Ada soalnya lagi. Nah, ini yang real sama nominal values. Ini kalau mau nyari yang nilai yang real, maka itu nominal value dibagi dengan yang price index kali yang 100. Jadi ini nanti bisa mengadjust. Nominal itu kan belum ada, masih ada pengaruh dari inflasi. Nah, dia dibagi dengan nilai inflasi atau price-nya, price index. Nah, itu ntar jadi yang namanya real value. Ini gitu. Perbedaan dari real sama nominal. Nah, ini ada consumer price index, ini CPI. Sama ada PPI, producer price index. Ini CPI ini dibuat untuk indeks dari yang konsumennya. Jadi di sini misalkan bisa indeks dari konsumen itu bisa kalau di contohnya yang di JGA itu biasanya pakai harga barang kayak misal harga apel sama harga jeruk. Nah, itu nanti bisa dihitung consumer price index-nya berapa semacam daya beli dari para konsumen itu untuk membeli apel dan jeruk. Ntar dibandingin CPI-nya itu misalkan buat 2010 terus pakai CPI tahun 82 sebagai base-nya. Ntar dibandingin CPI 82 apakah dia itu nilainya jauh lebih tinggi atau jauh lebih rendah daripada yang 2010. Nah, itu ntar biar dia itu bisa mengadjust nilai dari daya beli dari masyarakatnya. Nah, kalau produser di sini dia bedanya kalau tadi harga apel dan harga jeruk buat pembelian konsumen, harga konsumen. Tapi kalau producer price index itu biasanya harga apel dan jeruk buat yang tingkat dari produser. Jadi biasanya harga produsen itu antara produsen A dan produsen B itu punya harga yang lebih
lebih rendah daripada yang konsumennya kan. Misalkan produsen nih, mereka biasanya jual di pasar yang utama itu misalkan harganya 5.000. Sementara penjual itu harganya 5.000, harga apel ya. Nah, kalau dijual ke konsumen, biasanya harganya ditinggiin kan. Pasti lebih tinggi dong dari dapat untung. Nah, itu kalau harganya udah ditinggiin buat konsumen, maka dia jadi consumer price index. Ini beda ya. Tapi biasanya kalian bakal pakai yang CPI, consumer price index. Ini sebenarnya dibahas di PE2 sih, lebih lanjutnya. Jadi ini enggak, cuma sekedar konsep yang rumus-rumus doang. Nah, CPI tadi itu bisa dipakai buat ngitung inflasi. Jadi ngitung inflasi itu pakai yang indeks yang CPI tadi. Jadi ini tahun berjalan. Misalkan kita mau ngitung inflasi tahun 2020. Di 2020 berarti sama dengan CPI tahun 2020. Dikurangin CPI T-1. Berarti T-1 kan berarti 2020 kurangi 1 kan. Berarti 2019. Dibagi CPI T-1 juga, berarti 2019. Berarti ini CPI 2020 kurangin CPI 2019 dibagi CPI 2019. Ini buat ngitung inflasi. Nah, ini biasanya dia pakai yang baru pakai persen. Kalau indeks kayak CPI, kayak price index yang tadi, itu kita interpretasinya nggak bisa pakai persen langsung. Dia dalam bentuk ratusan, angka aja nominal. Tapi kalau udah di IT ini, dia bisa pakai yang namanya persen. Ini contohnya. Misalkan di sini, ini CPI 2006 sampai 2008. Nih, angkanya 201, 207 sama 219. Sekarang disuruh ngitung inflasi yang misalkan yang 2007. Nah, berarti kita pakai CPI 2007. Kurangi CPI 2006 dibagi CPI 2006. Ini 207,34. Nih. Dikurangin 201. Dibagi yang 201 juga. Tarifnya jadi 0,0285 kan. Nah, ini aslinya ini harusnya kali 100 ya. Kali 100%. Gua agak kurang gitu. Jadi kalau mau ngitung inflasi itu harus dalam bentuk persen. Makanya harusnya rumusnya dikali 100% gitu. Biar dia langsung jadi 2,85%. Interpretasinya bukan 0,0285 tapi 2,85%. Beda gitu. Terus ini additional formula. Jadi ini ada yang namanya real income. Jadi real income ini gaji yang real kalian, yang udah nggak ada pengaruh dari inflasi. Jadi misalkan gaji orang tua kalian tahun 2000, kan itu 5 juta. Bandingin gaji ayah kalian yang tahun 2020, sekarang udah 20 juta. 20 juta. Nah, ini pakai nominal. Nah, kelihatannya agak sedikit gap-nya gede banget kan. Padahal kalau kita ini nominalnya ini kita bagi dengan CPI, masing-masing bagi CPI. Yang 5 juta, yang 20 juta ini bagi CPI. Harusnya dia nggak begitu jauh dari yang 5 juta. Malah bisa jadi 20 juta tahun 2020 itu nilainya kurang dari 5 juta di tahun 2020. Jadi gaji yang ayah kalian itu malah nggak nambah, tapi malah berkurang kalau udah nggak ada pengaruh inflasi. Nah, itu gunanya real income. Makanya jangan mau dibohong. Nah, terus ini using yang real income tadi sebagai deflator. Jadi ini ada yang namanya deflated sales. Jadi sales ini kan berarti kayak semacam ya, keuntungan dari penjualan kan. Jadi actual sales nanti dibagi dengan appropriate index-nya. Nah, itu bisa jadi kita bisa tahu berapa sih sales yang deflasinya. Deflasi dari penjualan kita. Dan yang terakhir ini namanya purchasing power of dollar.
Ini nanti bisa ngitung semacam daya beli dari uang. Jadi $1, ini kalau pakai dolar ya, nah ini JGR kan, dibagi dengan yang CPI kali 100. Nah, ini ntar bisa ngelihat daya beli tanpa ada pengaruh dari inflasi. Ini kadang masuk ya, terutama yang real income sih. Ini saya masuk. Nah udah, ini summary-nya. Jadi kalau misal yang atas sendiri, yang simple price index kan, yang masih gampang. Simple berarti tanpa adanya sigma. Ntar kalau udah di unweighted, dia udah ada sigma. Dan dia cuma butuh yang harganya doang. Pre-indexing tadi, dia old index value dibagi yang old index value yang new. Terus yang ini yang weighted, dibagi 4, last price, pasca, Fisher, sama value. Kalau yang last price, dia pakai Q0. Pasca, dia pakai QT. Gitu semua. Yang value dia QT dan Q0. Jadi, bedanya di sini. Bedanya di Q doang. P-nya pasti sama. Dia pembilangnya pasti PT, penyebutnya pasti P0. Yang beda cuma Q-nya doang. Nah, ini kayak ngapalinnya agak gampang gitu sih. Terus ada Fisher, dia tinggal di akar dari perkalian last price sama pasca. Ini yang tadi, deflation formula, real value, inflation. Biasanya yang keluar itu ini. Real value, inflation, real income. Tapi yang nggak selalu sih. Ada yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada, ini kalau mau jawab boleh ya. Ini yang 9 ini, ya ini UTS-nya masih ada pilihannya, tapi sekarang udah mulai dihilangin gitu. Buat pilihannya, buat yang UTS UAS ya. Tapi sebenarnya pilihan buat statek tuh menurut gue agak penting gitu. Karena kalau esai itu biasanya dia cuma ngurusin soal yang bagian hitung-hitungan, lebih ke ngitung aja. Tapi kalau kalian ngerjain yang pilihan, itu biasanya harus tahu konsepnya banget. Jadi konsepnya harus biar bisa jawab yang pilihan gitu. Makanya dulu yang statek ini banyak yang nggak lulus aja. Karena pilihannya susah. Ya, saya juga susah sih. Tapi pilihannya juga ngaruh banget. Ada yang menjawab? 9 sama 13. Terserah mau yang mana dulu. Yang 13 C nggak sih, Kak? 13 C. Oh iya, sorry. Ntar ya, 13. Ntar, Oke. ya. Ntar. Oke, yang C kenapa? Nah, emang rumusnya begitu, Pak. Iya sih, nggak bisa jelasin ya. Ya, ada ini benar C. Tapi ntar jawabannya nunggu yang nomor 9 dulu aja. 9D bukan Siap, Kak. Pak. Oke. Kenapa 9? 9D bukan Kak. Kenapa D? Kayaknya nggak tahu. Nah, jadi CPI di sini, oke, ini jawaban aslinya itu B ya, yang 13 benar C. Nah, bedanya di sini guna CPI itu tadi belum gue jelasin ya. Jadi selain buat ngukur perubahan barang
dari yang perubahan harga barang dan jasa, dia juga bisa ngukur yang namanya purchasing power money income. Berarti daya beli dari yang pendapatannya. Tapi di sini dia belum tentu bisa ngukur cost of living. Jadi cost of living ini berarti maksudnya dia kalau di Indonesia itu apa ya? Gue lupa. Biaya hidup jelek. Ada kayak semacam lebih yang ilmiahnya gitu. Gue lupa cost living. Ya ini ya CPI di sini dia agak melebih-lebihkan gitu. Dia agak overestimate cost of living. Karena ntar ada namanya CPI ini lawannya itu ada namanya bukan PPI. Lebih mirip ke inflasi. Nah, ntar di PE2 itu bakal dibandingin antara CPI dan yang inflasi. Di mana yang CPI ini dia agak jelek. Indeks yang termasuk bisa dibilang jarang dipakai karena dia overestimate cost of living. Itu makanya yang C nggak masuk. Kalau yang A, ya ini nggak bisa ngitung real disposable income karena ya real disposable income itu berarti dia real income kan, anggap aja real income, real personal income. Intinya real personal income itu harusnya dibagi antara nominal wage dibagi CPI. Nah, CPI itu cuma jadi sebagai penyebutnya aja. Tapi belum tentu dia bisa ngukur dari personal income-nya. Jadi bedanya agak kayak gitu. Ini tadi siapa? Najela sama Apa Kak? Mada Kak? Fokus. oh ya, oke. Nah, terus apa nih? Oh, ini yang bersama sih kayak tadi. Kayak yang soal ini lebih ke last year sama yang pasca. Dan ini ada inflasinya juga. Ini kayaknya gue skip aja dulu. Nah, ini langsung kayak ini ya. Ini intinya kalian disuruh jawab buat yang titik-titik ini. Yang A. Ini agak panjang nih. Ini gue langsung jawab aja. Gue barusan bikin gitu sih. Jadi gue nggak tahu ini ntar bakal kayak gini. Bentar. Nah, ini kita ngisi yang titik-titik dulu kan. Ini kalau dilihat, ini pakai yang ini dulu kan. Kita pakai yang 3 ini dulu. Nah, ngisi titik-titiknya, ini tinggal misalkan CPI dengan base-nya 2013. Nah, jadi kalau ngisi yang 2013 ya udah tinggal karena dia CPI yang base-nya, jadi dia pasti 100 kan. Nah, yang beda itu yang di 2014. Nah, gimana cara ngitungnya CPI yang 2014 ini? Di sini kosong kan. Itu bisa pakai yang bisa pakai yang rumus inflasi ini. Jadi inflasi di sini IT pakai CPI kan. Jadi kalau kita mau ngitung I 2014 itu berarti sama dengan CPI 2014 kurangin CPI 2013 dibagi CPI 2013 ini kan dalam kurung. Nah, I 2014 itu udah diketahui kan 10. Jadi di sini karena dia dalam bentuk persen, maka di sini 10%. Sama dengan CPI 2014 ini nggak tahu kan, kita anggap di sini X. CPI 2013 ini 100.
bagi CPI 2013 juga, tadi 100. Nah, berarti X di sini ntar, dia sama dengan 10% dikali 100 kan. Jadi 10% kali 100 ditambah 100. Ya. Jadi 100-nya ke kiri, berarti 10%. Ini karena pembagian, ntar jadi kali, 10% kali 100 ditambah 100. Tapi ini harus di dalam kurungnya dulu. Berarti ntar kita 10%. 10% itu berapa? 0,1 ya? 0,1 kali 100 tambah 100. Nah, 110. Ini berarti CPI yang tahun 2014. Yang tahun 2015 gimana? Nah, ini karena udah diketahui juga inflasinya. Dan udah ada CPI yang 2014. Ini bisa dihitung. Ada yang mau nyoba? Ini 2015 dengan CPI 2015 dikurangin CPI 2014. Bagi 2014. Gimana nih? Yep. Atau kalian bingung masih di sini? Gimana ngitungnya? 117 nanti Kak. Nah, gimana tuh? Itu. Apa tadi? Yang I 2015-nya 7%. Lalu CPI 2015-nya yang dicari, CPI 2014-nya 110, dibagi 110, 110-nya dipindahin ke kanan. Oh, sabar, aku hitung lagi. Berarti 7% 7% dikali 110, kali 110 terus ditambah 100, enggak, ya tambah 100, enggak. 2014 itu 110, berarti tambah 117,7 tambah 110 kan? ya. Nah, oke benar. Thank you. Sokap tadi. Apa Lagi. Panggilannya siapa tadi? Mada Kak? Mahda. Mada, MADA Kak? Pak Mahda ya. Oke. Oke, thank you Mahda. Ya. Nah, ini sekarang cari yang inflasi. Tadi inflasi, kita nggak usah ribet nyari yang X ini. Jadi kita tinggal ngitung yang pakai rumus yang biasa. Jadi karena ini ngitung yang inflasi tahun 16, berarti kita tinggal hitung 122,41 kurangin yang CPI T-1 kan, 117 ini, dibagi sama CPI T-1 juga, dibagi 2015 ini. Nah, ini kali 100 ya, jangan lupa. Kali 100%. Ya, kali 100 dong. Ini jadi 4 ya, 4%. Ada yang mau hitung? 17 sama 18?
terserah nih 17 sendiri. Satu aja. 17 atau 18 gitu. Ini kayak sebutin aja, nggak perlu dihitung kayak Mbak Dada dia. Yuk, ada yang mau? Ini ya deh, aku jawab aja. Karena ini agak lama. Karena udah ada inflasinya kan. Berarti kalau 2017 berarti 127 kurangin 122 itu bagi yang 122. Ini kalau ditarik sama ya. Ini kali 100. Jawabannya bersama ya? Lebih benar sih harusnya. Kali bagi yang 127 kan. Berarti kali 100%. Oh ya, beda. Nah, ini udah. Ini buat ngitung inflasinya, berarti yang udah komplit kan. Sekarang di sini kalian disuruh ngitung average yearly rate of inflation during the last 6 years. Berarti average harusnya ini kalau di rata-rata, ini tinggal di rata-rata ini, tinggal di average gitu. Kayak ya udah gitu. Nah, yang ribet ini yang real wage. Ini real wage dari last 6 years. Berarti ini real wage. Ini kalau pakai real wage, lo pakai rumus yang real income tadi. Ini sama kan, income sama wage. Berarti ini kalian tinggal ngitung money income-nya dibagi dengan yang CPI-nya. Nah, money income-nya berapa? Money income-nya itu dapat dari yang wage tadi. Jadi baris pertama wage ini sama dengan money income atau nominal income atau nominal wage sama aja. Jadi jangan bingung ntar kalau di ujian. Jadi kalau misal di 2016 ini, maka nominal wage di tahun 2016 6 dibagi dengan CPI tahun 2016 juga. Berarti 122,41 dikali 100. Terjadi 4,9. 2017 juga sama, 6,37 bagi 127 kali 100. Yang kanan sendiri juga sama, 6,9 dibagi 133. Ini berarti yang kiri juga sama. Ya kan? 2012 ini 5,39 bagi 110. Ini 5 bagi 100. Ini ya. Itu buat yang C. Nah, terus buat yang D, ini kan disuruh ngitung yearly CPI kalau misal base year-nya berubah dari yang awalnya 2013 jadi yang 2018. Nah, ini ngubah base year, ini bisa juga buat yang CPI. Berarti kalau kita ngubah base year, tinggal kita mulai dulu dari yang 2018 saja. Jadi kalau 2018, di sini ya 133 dibagi 133 juga kan, kali 100. Yang atas, berarti di sini 127,31 dibagi
133,68. Jadi yang old dibagi dengan yang new base. Antara jadi 95,23. Dan seterusnya juga sama. 122 bagi 133. Ini kalau di Excel enak gitu. Jadi kalau statik ntar gue nggak tahu sih ya. Dulu gue ngajarnya statik yang semester 3 gitu. Jadi statik buat anak ini. Karena kan kalian ini statiknya buat maba kan. Dulu tuh UTS UAS-nya itu bisa pakai Excel gitu. Jadi lebih enak. Jadi lebih cepat aja kalau ngadeng kayak gini. Ini kalau ngitung pakai kalkulator bisa agak ribet gitu kan. Kalau ini tinggal satu rumus, enter, habis itu ditarik dong. Terasnya bakal sama aja gitu. Ntar kalkulator bakal satu-satu. Nah dulu tuh enaknya kalian bisa nyantumin Excel kalian juga. Jadi kerjanya bisa lebih cepat gitu. Tapi nggak tahu ntar kebijakan dari yang KKI ntar bakal gimana. Nah, udah terus yang ini tinggal sebutin doang advantage sama disadvantage-nya tadi yang dari Las Caires. Terus sebenarnya ini ada tambahan juga mungkin. Ini mungkin buat growth ya. Growth itu berarti agak sedikit beda sama kalau ngitung yang angkanya doang. Jadi misal di sini growth real wage. Berarti growth real wage itu pertumbuhan real wage dari tahun ke tahun. Jadi kalau di sini 5, di sini 4,9, ini pertumbuhannya berapa antar tahunnya? Nah, itu namanya growth. Ini rumusnya sama kayak yang inflasi sih, tinggal dikurangin aja. Jadi kalau mau lihat growth real wage tahun 2012, berarti 4,9 dikurangi 5 dibagi 5. Berarti growth-nya, berarti real wage di tahun 2014 itu menurun sebesar 2% dibandingkan tahun 2013. Atasnya kayak gitu. Ini juga sama. Terusnya juga sama. Yang growth nominal wage ini sama aja kayak tadi. Ini kalau ngitung diomongin soal growth, berarti yang tahun berjalan dikurangin tahun dasar, dikurangin tahun sebelumnya dibagi yang tahun sebelumnya. Ini jangan lupa ya. Kadang orang-orang kebalik itu, misalkan kalian udah bener nih 5,39 dikurangin 5, tapi pembaginya kalian pakai yang 5,39. Ini salah. Biasanya salahnya di situ orang. Jadi pembagian itu pasti pakai yang tahun yang sebelumnya, yang pengurangannya, yang V6. Udah. Ada yang mau nanya sampai sini? Kemarin ibunya sampai sini nggak sih? Atau cuma sampai yang Las Vegas pasti dong? Nah, saya ingat tuh sih sampai itu apa? Yang inflation itu, tapi kalau real income gitu tuh kayaknya belum sih. Oh. BTW nilai kuisnya udah keluar belum ya? Belum nggak? Enggak. Belum ya? Oke. Oke. Udah ada yang mau nanya lagi? Oke, kalau nggak ada, gue tutup sampai sini. Sampai jumpa minggu depan semua. Thank you. Thank you, Kak. Thank you, Yo. Kak. Nah, Thank you. Kak.